Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Bu Debi dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan jaringan tumbuhan. Disimak baik-baik ya. Seperti biasa, jangan lupa berdoa dan jaga hidup bersih ya. Terima kasih. Pelajari kali ini jaringan parenkim, penyokong, dan jaringan pengangkut. Tujuannya agar siswa memahami jaringan penyusun pada tumbuhan. Kita mulai ya pembelajarannya. Jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan dasar penyusun sebagian besar jaringan tumbuhan dengan ciri 1. Selnya hidup, berukuran besar, dan tipis. Kemudian, umumnya berbentuk segi 6. Jadi, tidak semua sel atau jaringan parenkim termasuk ke dalam berbentuk segi 6, tapi hanya kebanyakan. Lalu, memiliki banyak vakuola. Letak inti sel mendekati dasar sel, bersifat meristematis atau aktif membelah, dan memiliki ruang antar sel yang banyak sehingga tidak rapat. Untuk kalian yang baru tahu, di sini ada gambar dari jaringan parenkim. Mungkin yang agak lebih jelas gambar bagian ini. Di sini kalian bisa sesuai dengan ciri-ciri parenkim, di antaranya selnya berukuran besar, kemudian intinya mendekati dari dinding selnya jaringan parenkim, ruang antar selnya rapat, dan dia bentuk selnya tidak segi 6 karena tadi dia umumnya segi 6. Berdasarkan fungsinya, ternyata macam-macam parenkim dibagi menjadi 6. Ada parenkim asimilasi atau yang kita kenal dengan nama klorenkim atau kloroplas, biasanya digunakan untuk fotosintesis. Kemudian ada parenkim penimbun. Ciri khas dari parenkim penimbun adalah memiliki vakuola yang besar karena digunakan sebagai tempat cadangan makanan. Kemudian ada parenkim air yang biasanya terdapat pada tumbuhan yang hidup di tempat yang kering atau tumbuhan xerophyt, digunakan untuk penyimpanan air. Kemudian ada parenkim pengangkut atau kita kenal dengan phloem dan xilem. Ada parenkim penyimpan udara, kita kenal dengan nama aerenkim, biasanya terdapat pada eceng gondok atau tumbuhan air lainnya, berfungsi untuk mengapungkan tumbuhan di air. Dan yang terakhir ada parenkim penutup luka atau kamium gabus yang kita sebut dengan namanya velogen. Berikut adalah beberapa gambar dari jaringan parenkim. Ini ada parenkim yang terdapat pada kloroplas atau yang disebut dengan klorenkim. Dan ini ada parenkim udara yang kita sebut dengan nama aerenkim. Ini adalah gambar parenkim yang terdapat pada daun. Di antaranya terdapat pada palisade dan terdapat pada jaringan spons. Kemudian ini juga ada gambar contoh beberapa parenkim. Oke. Kita lanjut dengan jaringan penyokong. Jaringan penyokong sering juga dibilang sebagai jaringan penguat. Jaringan berikut berfungsi untuk menunjang bentuk tumbuhan agar dapat berdiri dengan kokoh. Jaringan ini memiliki dinding sel yang tebal dan kuat. Ingat, kata kunci penyokong adalah dinding selnya harus tebal dan kuat. Karena fungsinya untuk menguatkan tegaknya batang dan daun, melindungi biji atau embrio, memperkuat jaringan parenkim yang menyimpan udara, serta melindungi berkas pengangkut. Jaringan penyokong dibagi jadi hanya dua. Ada kolenkim dan ada sklerenkim. Apa yang membedakan? Kolenkim selnya hidup, sedangkan sklerenkim selnya mati. Yang kedua, kolenkim terdapat pada tumbuhan yang masih muda, jadi digunakan untuk mengokohkan atau menguatkan tumbuhan yang masih muda. Sedangkan sklerenkim adalah jaringan penunjang yang terdapat pada tumbuhan dewasa. Selanjutnya, kalau kolenkim penebalannya berupa selulosa yang terdapat di bagian sudut. Sedangkan jika sklerenkim penebalannya biasanya berlignin atau pada zat kayu dan terjadi pada seluruh bagian dari permukaan tumbuhan.
Berikut adalah gambar jaringan kolenkim. Jadi kalau jaringan kolenkim hanya ada di bagian sudut-sudut saja penebalannya. Ini gambar lain dari kolenkim. Selanjutnya ada sklerenkim. Sklerenkim dibagi menjadi serabut sklerenkim dan skleroid. Serabut sklerenkim memiliki ciri 1, selnya panjang, dan 2, berujung runcing. Sedangkan skleroid berbentuk bulat atau bervariasi dan berdinding keras. Skleroid bisa kalian temukan pada batok kelapa. Ini adalah gambar sklerenkim yang bisa kalian temukan jika kalian menyayat bagian batok kelapa secara tipis dan melihat di dalam mikroskop. Lanjut dengan jaringan pengangkut. Pasti kalian sudah tidak asing dengan jaringan pengangkut karena ada silem yang letaknya di dalam dan floem letaknya di luar. Ingat, silem di dalam, floem di luar. Kita mulai dengan silem. Silem merupakan jaringan kompleks karena terdiri atas beberapa sel. Fungsi silem adalah sebagai pengangkut air dan zat terlarut di dalamnya, pengokoh dan penyimpanan makanan. Komponen yang terdapat di dalam silem. 1. Trakeid. Trakeid adalah sel-selnya panjang, tersusun memanjang dengan ujung runcing tumpang tindih. Kemudian ada trakea, berbentuk lebih pendek dengan diameter lebih besar. Yang ketiga ada parenkim silem, sel-sel hidup yang terdapat baik di silem primer maupun di silem sekunder, berperan dalam menimbun cadangan makanan. Dan yang terakhir ada serat silem. Serat silem adalah sel yang panjang dan dinding sekundernya berlignin, bergabung antara sel-sel trakeid. Berikut adalah gambarnya. Ini adalah gambar trakeid. Kemudian ada juga gambar parenkim, sel parenkim. Ini trakeanya, bisa dilihat. Kemudian atau yang ini lebih jelas, trakea ini yang besar, diameter lebih besar dibanding trakeid, tapi dia panjang. Trakeid dia panjang tapi ingat ujungnya runcing. Kemudian ada serabut silem, sama ada juga sel parenkim yang fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Oke, kita lanjut. Berikut adalah gambar jaringan pengangkut silem pada akar yang terletak di bagian dalam dan berbentuk besar. Kemudian kita lanjut dengan floem. Floem adalah pengangkut yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Jika dibuka di bagian struktur dalamnya, floem terdiri dari 4 bagian, yaitu pembuluh tapis, sel pengiring, serabut floem, dan parenkim floem. Berikut adalah gambar perbandingan struktur antara silem dengan floem.